Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan syukur dan apresiasi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan nikmat sehat untuk sama-sama hadir di acara yang diadakan oleh panitia Ngobras ya. Terima kasih kepada Pak Samsuri, terima kasih kepada para panitia, terima kasih kepada tuan rumah, Ibu Ketua Pengda, dan beserta para Ketua Pengda di Jawa Barat, dan tentunya kepada para Ketua dan para undangan yang hadir di sore ini. Baik, izin saya diberikan waktu berapa lama Mbak Ira? Mohon maaf, ini sebetulnya waktunya kan sudah sore ya? 45 menit. Baik. Baik, dengan tanya jawab. Oke. Oke, baik. 45 menit termasuk tanya jawab ya, Oke, Pak? siap. Baik. Silakan. Baik, terima kasih ya. Mohon izin Pak Samsuri. Baik. Bapak dan Ibu, topik yang diamanahkan kepada saya yaitu terkait dengan optimalisasi peranan PPAT dalam pembuatan akta PPAT dan transformasi digitalisasi layanan pertanahan. Jadi kita jangan melihat temanya sangat berat, tapi pada prinsipnya kita di sini akan diskusi mengenai sebenarnya sederhana. Jadi saya ingin merefresh kembali dulu Bapak dan Ibu mungkin yang PPAT-nya sudah lebih dari 15 tahun. Kita bikin akta PPAT itu beli belangko. Masih ingat nggak? Beli belangko di kantor pertanahan atau di kantor pos. Itu pada saat dulu pakai belangko. Nah, setelah itu keluarlah Perkaba nomor 8 tahun 2012. Di mana kita buat akta PPAT itu dengan cara ngeprint sendiri. Dan sekarang Bapak dan Ibu keluar lagi peraturan yang terbaru. Jadi ini adalah perubahannya yang pertama sebelum Perkaban 8 2012, masa Perkaban 8 2012 sampai Permen ATR 3 2023. Nah, sekarang pasca Permen ATR nomor 3 tahun 2023. Itu dulu sederhananya. Ada peraturan yang masih berlaku, ada juga perubahan-perubahan. Apa perbedaannya? Dulu sebelum Perkaban 8 2012 itu bikin akta PPAT pakai belangko. Masih ingat nggak kalau objeknya rumah susun warnanya apa? Pinky ya, berarti ini udah di atas 15 tahun semua ya. Mungkin teman-teman yang belum 15 tahun nggak ngalamin ya, kecuali pernah magang lama. Terus berikutnya pasca Perkaban 8 2012, barulah kita bikin akta ngeprint sendiri. Nah, sekarang pasca Permen ATR nomor 3 2023, muncullah yang disebut dengan sertifikat elektronik. Baik, adapun materi yang saya sampaikan di sini, yang pertama terkait dengan dasar hukum, yang kedua kesiapan PPAT menghadapi transformasi digital, terus dokumen elektronik, sertifikat elektronik, sertifikat hak tanggungan elektronik, alat bukti dalam hukum acara perdata, dalam hukum acara pidana, bagaimana kekuatan sertifikat tanah elektronik, terus ini juga cyber law PPAT. Selama ini kan kita ramai cyber notary. Nah, ini di dalam materi ini nanti akan dijelaskan juga. Yang berikutnya kedudukan dan peranan PPAT dalam pendaftaran tanah. Lanjut. Nah, yang berikutnya terkait dengan tanggung jawab PPAT. Tadi yang disampaikan oleh Pak Samsuri, yang dimaksud setara dengan kantor pertanahan itu apa? PPAT itu adalah sebagai
pejabat pembuat akta tanah yang melakukan sebagian kegiatan pendaftaran tanah. Itu ya. Nah, terus ini juga biasanya pasal-pasal yang dituduhkan kalau PPAT itu kasus ya. Ada perdata, ada pidana. Bagaimana tata kerja kalau mau meriksa PPAT yang melakukan pelanggaran? Bagaimana kalau PPAT disomasi, digugat, dituntut, dilaporin pidana, dituduh korupsi, dituduh mafia tanah, dan lainnya? Gimana perlindungan hukumnya, gimana mitigasi resiko? Ini dalam file-file ini saya udah sampaikan. Yang ingin saya tegaskan di sini, Bapak dan Ibu minimal wajib punya peraturan-peraturan terkait. Saya tanya, Bapak dan Ibu punya nggak hard copy PJPPAT? Boleh angkat tangan nggak yang punya hard copy? Hard copy itu print-printannya atau bukunya? Boleh angkat tangan yang punya, walaupun di rumah? 3 orang yang punya. Nah, saya merekomendasikan Bapak wajib punya, Ibu wajib punya. Nah, yang ingin saya tegaskan ini kebaruan terkait jabatan PPAT. Nih, Permen ATR 3 2023 baru keluar kurang lebih Juni 2023. Berikutnya bagaimana yang ini isinya 30 halaman. Isi dari penjelasan terkait teknisnya diatur lagi yang disebut juknis. Ini kurang lebih 400 halaman. Berikutnya lagi, ini baru kemarin belum sebulan. Tanggal 24 September 2024 keluar surat edaran tentang percepatan pelaksanaan alih media, buku tanah, dan surat ukur, serta larangan penerimaan permohonan layanan pertanahan melalui loket non-resmi dalam rangka alih media, buku tanah, dan surat ukur. Ini diberikan waktu 3 bulan. Ini diberikan waktu 3 bulan terkait dengan alih media. Ini adalah kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh surat edaran di dalam pelaksanaan alih media supaya dilakukan percepatan. Oke, ini gambaran dasar hukumnya terkait dengan sertifikat elektronik. Nah, Bapak dan Ibu, ini terkait dengan digitalisasi dan sebagainya, Bapak dan Ibu bisa baca karena PPAT itu dia menjalankan sebagian kegiatan pendaftaran tanah ya. Oke, Bapak dan Ibu, ini bisa dilihat terkait dengan digitalisasi dan sebagainya. Bapak dan Ibu bisa baca sendiri ya. Nah, yang berikutnya saya ingin menjelaskan terkait masalah selain sertifikat elektronik, juga terkait dengan dokumen-dokumen elektroniknya. Walaupun banyak ini isinya, Bapak dan Ibu nggak usah khawatir terkait dengan sertifikat elektronik ini ya. Oke, berikutnya saya ingin menjelaskan terkait dengan chapter 5. Sertifikat hak tanggungan elektronik ini juga sudah berjalan ya, terkait dengan sertifikat elektronik. Terus berikutnya alat bukti dalam hukum acara perdata. Ini kebaruannya yang ini. Dulu kita ngomongin alat bukti itu surat, bukti, persangkaan, pengakuan sumpah. Tambahannya baik perdata pidana ini, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, termasuk dokumen-dokumen elektronik yang nanti akan banyak berhadapan dengan Bapak dan Ibu ya. Oke, salah satunya ini surat, tentunya terkait dengan PPAT adalah akta PPAT. Berikutnya kita akan membahas di pidana ya, keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, plus bukti elektronik. Berikutnya,
Bagaimana kekuatan hukum sertifikat tanah elektronik? Ini dia, alat bukti hukum yang sah. Oke, lanjut lagi. Terkait dengan cyber law PPAT. Cyber law PPAT itu pada prinsipnya, ini sebagian udah jalan dengan adanya sertifikat elektronik dan sebagainya, tapi kita masih belum merumuskan sebenarnya cyber law PPAT itu seperti apa. Nah, Bapak dan Ibu ngomongin cyber, ada yang bilangnya telematika, telekomunikasi, hukum IT, dan banyak lagi ya. Nah, saya mengusulkan bikin sederhana aja, ngapain pusing-pusing. Saya mengusulkan terkait dengan cyber PPAT itu, mengusulkan ini ya. Kenapa kita nggak bilang ini cyber law atau hukum cyber ke PPAT-an, atau hukum telematika, atau hukum telematika ke PPAT-an. Apa itu? Hukum yang mengatur jabatan notaris dan jabatan PPAT terkait dengan melalui multimedia, informatika, yang mengatur kegiatan virtual yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi. Ini usulan saya ya. Oke. Gimana kedudukan dan peranannya? PPAT tadi kan melaksanakan kewajiban sebagai pelaksana pendaftaran tanah. Tanggung jawabnya adalah ini ya, PPAT bertanggung jawab untuk dirinya sendiri ya, seperti itu. Ini pasal-pasal dalam KUH pidana yang sering dikaitkan dengan bidang pertanahan. Pasal 263. Oke, saya ingin bacakan modus pidana yang sering dilakukan oleh PPAT. 1. Penomoran akta tidak sesuai wilayahnya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Supriyatno. Jual nomor kepada calo. Objek tanah milik adat tidak dikuasai fisik. Tanggal dalam akta tidak sesuai dengan kehadiran para pihak. Bikin kosongan, baru dinomorin besoknya atau sebulan ke depan. Para pihak nggak hadir tetapi ditulis menurut keterangannya. Itu juga ini modus-modus pidana ya, pencantuman pembacaan akta yang seharusnya dilakukan oleh PPAT sendiri ya, itu modus-modusnya. Kalau KUH Perdata 1320, 1365. Ini tata kerja pemeriksaan pelanggaran PPAT ya, ada MPPD, MPPW, MPPP, dan selanjutnya. Berikutnya, ini sanksi-sanksi ya, bisa berupa teguran, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak dengan hormat. Oke. Berikutnya, ini Kapita Selekta yang tadi disampaikan terkait dengan modus-modus kenapa PPAT dijadikan tersangka, dijadikan terdakwa, dilaporin polisi. Oke, Bapak dan Ibu bisa baca. Kalau ada pengaduan somasi gugatan laporan pidana, organisasi memberikan perlindungan hukum. Ini dia. Ya. Jadi Bapak dan Ibu mendapatkan perlindungan hukum atau bantuan hukum dari organisasi IPAT ya. Nanti bisa dibaca ya di sini. Berikutnya mitigasi resiko ya. Supaya tidak terjadi resiko ya, salah satunya PMPJ mengenai laporan anti money laundering. Itu juga kenapa yang disebut cash transaction risk, ada yang disebut suspicious transaction. Kenapa orang transaksi bawa-bawa duit cash? Misalnya mereka yang punya penghasilannya padahal mohon maaf biasa-biasa aja, kenapa bisa kebeli rumah di Pondok Indah? Itu juga merupakan mencurigakan dan Bapak dan Ibu wajib lapor. Oke. Berikutnya terkait dengan chapter berapa ya? Oke. Chapter berikutnya solusinya, oke? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum menjalankan jabatan. Jalankan tugas jabatannya secara baik dan benar. Hadapi masalah jika telah benar dan yakin. Minta bantuan pengayoman, pendampingan, minta bantuan dari ahli hukum kenotariatan PPAT-an, baik praktisi maupun akademisi maupun dua-duanya. Intinya, kalau terjadi permasalahan, solusinya damai, negosiasi, bisa konsultasi, penilaian ahli, mediasi, arbitrasi, dan ingat stop dan hindari proses berperkara secara litigasi. Lakukan dan selesaikan dengan perdamaian, bukan berarti kalau digugat kita cuek diam.
tetap dihadapi. Oke, sekarang chapter kedua itu terkait dengan resume Permen ATR 3 2023, terkait dengan Juknis, terkait dengan surat edaran 12 2024. Sekarang chapter 3 terkait dengan Akta PPAT. Chapter 3. Bapak dan Ibu bikin akta PPAT itu ada berapa banyak? 8. Kita singkat sederhana aja, 8, 6. 8 akta-akta PPAT untuk 6 objek pendaftaran tanah. Sudah? Nah, ini terkait dengan sertifikat elektronik, dasar hukum kebaruannya ini ya. Oke, di sini tadi udah dijelaskan. Sekarang saya ingin menjelaskan terkait dengan teknik pembuatan akta PPAT ya. Ngacu kepada peraturan-peraturan ini dan secara detailnya Perkaban 8 2012 saya merekomendasikan Bapak dan Ibu wajib punya. Mungkin Bapak dan Ibu pengurus di sini misalnya baik di tingkat Pengda, Pengwil agar anggota-anggota punya paling tidak peraturan jabatannya yang memang hard copy-nya supaya bisa dibaca, supaya bisa dipelajari. Jangan sampai nggak punya Perkaban, nggak punya PJPPAT, termasuk notaris punya UUJN. Jangan baru ngeliat di Google. Kadang bahasa Google suka ngaco juga ya. Kita harus cek ulang. Oke, berikutnya. Yang ingin saya sampaikan, PPAT itu ada 4 PPAT. PPAT sementara, PPAT khusus, dan PPAT pengganti. Berikutnya, terkait dengan teknik pembuatan akta, di sini hanya 8 akta. Salah satunya ini boleh dibuat oleh PPAT, boleh dibuat oleh notaris. Kalau dibuat oleh notaris, ngikutin kemana? Kalau dibuat oleh notaris, ikut yang mana pembuatan aktanya? UUJN pasal 38. Tapi kalau SKMHT-nya yang dibuat oleh PPAT, ikutin Perkaba nomor 8 tahun 2012. Baik, berikutnya. Nah ini yang dimaksud 6 objek pendaftaran tanah terkait dengan 8 akta itu ini. HT, HM, HGU, HGB, hak pakai, rumah susun, tanah negara, wakaf, dan hak pengelolaan. Bapak dan Ibu saat ini belum bisa buat akta wakaf. Walaupun peraturan Kementerian Agama sudah membolehkan, itu ladangnya para notaris atau PPAT bikin akta pejabat pembuat akta ikrar wakaf khusus untuk wakaf. Itu bisa, ayo kita kejar nih untuk jadi PPAIW. Berikutnya. Oke, saya ingin menerangkan terkait dengan tekniknya ya. Tekniknya. Ini contoh aktanya ya. Ada kepala akta, ada badan, ada kaki. Oke, berikutnya. Langsung saja ya. Nah, Bapak dan Ibu, tolong di dalam akta PPAT itu jangan ngasal. Jenis kertas sampulnya harus karton, ukurannya, warnanya putih, menggunakan hurufnya juga harus Bookman All Style. Nggak boleh Time New Roman, nggak boleh Arial, harus Boss, Bookman All Style. Terus berikutnya tinta yang digunakannya hitam, jenis kertasnya, warnanya, ukuran juga nggak boleh salah. Di dalam akta PPAT itu ada yang disebut sampul akta, ada yang disebut formulir akta. Formulir akta itu ukurannya 12. Jangan suka-suka mentang-mentang mohon izin Bapak dan Ibu udah senior biar kelihatan dibikin 14. Nggak boleh, harus 12. Kalau nggak kelihatan, beli itu aja. Microsoft ya, kaca pembesar. Tapi kalau untuk aktanya jangan dibesar-besarin. Jangan suka-suka dewe. Ini aturannya. Oke, ini tentang penjilidan, ini sampul. Oke, contohnya sampul akta ya. Akta jual beli. Ini ukurannya untuk sampul 28. Tapi di dalamnya 12. Harus ada garis hitam. Ya, ingat sampulnya warna putih. Ini saya contoh doang ya. Ini contoh-contoh terkait dengan akta-akta yang ada di dalam akta-akta PPAT ya.
Ini bisa ngelihat di Perkaban 8 2012. Oke. Nanti bisa dilihat. Oke, ini contoh akta jual beli ya. Perkaban harus di print. Ini ada yang disebut dengan kop surat itu ini. Oke. Dan ingat, ini yang disebut dengan footnote. Bapak pengen tahu tata cara pengisian ini, lihat nomor 1 itu jelasin apa. Oke, berikutnya ya. Nomor akta PPAT, penomoran akta PPAT itu per tahun. Dimulai dari Januari nomor 1, berakhir 31 atau 30 Desember ya. Terus garis miring tahun berjalan. Kalau akta notaris nggak pakai garis miring. Nggak boleh pakai akta notaris 12A, 12B, 12C. Ya, dalam praktek ada juga nemuin ya. Oke, ini yang disebut formulir atau minuta yang ditandatangan ini 12. Ini 12, kalau yang tadi 28. Oke, berikutnya. Lembar pertama, lembar kedua nggak boleh di garis miring. Kenapa garis miring? Ini peraturan itu masih peraturan yang dulu blanko di Renvoy. Renvoy akta PPAT itu bukannya dilarang tapi nggak disenengin. Sebaiknya jangan ada Renvoy untuk akta PPAT. Gimana kalau salah? Ngeprint ulang aja. Tinggal kita bilang ke para pihak, mohon maaf, ini ada yang keliru, mohon izin kami print ulang ya. Untuk menghindari resiko, jangan titik-titik terus dipakai mesin ketik. Jangan ya Kak ya. Ya, jangan ya Kak ya. Atau pakai hapusan, atau diurak-urak, sebaiknya ngeprint ulang. Baik, pada hari ini ya, oke, kita nge-refresh aja ya, pada hari ini, Jumat, tanggal, bukan 11, angka 1, baru 11, karena untuk akta PPAT ataupun notaris, angka dulu baru huruf. Ya, berikutnya bulannya apa? Tahunnya 2024 baru 2024. Ini ada tata caranya. Kalimatnya HDS. Apa itu HDS? Hadir di hadapan saya, enggak bisa menghadap kepada saya, bisa berhadapan dengan saya. Beda dengan akta notaris, boleh. Tapi rekomendasi dari majelis organisasi di situ menghadap di hadapan saya ya untuk akta notaris. Oke, untuk PPAT karena ini perkaban pakainya HDS berdasarkan surat keputusan, tanggal dan sebagainya. Bapak dan Ibu diangkat apa ditunjuk? Kalau diangkat ditunjuknya nggak usah dipakai lagi. Jangan di dalam aktanya diangkat atau ditunjuk, nggak jelas. PPAT itu diangkat, yang ditunjuk itu siapa? PPAT khusus ya. Untuk pengen tahu itu PPAT diangkat atau ditunjuk, baca definisi PPAT itu apa. Kalau kita kan PPAT adalah pejabat pembuat akta tanah dan seterusnya. Berikutnya, ini pasalnya masih 24 dan seterusnya ya. Oke, dan berkantor di ya. Nah ini berkantornya di mana? Berarti di daerah kerja PPAT itu kabupaten atau kota. Walaupun pasal 12 PJ PPAT nomor 24 tahun 2016 pasal 12 itu sudah provinsi. Silahkan Pak Ketua beserta jajarannya kalau emang mau diperjuangkan, peraturannya udah ada, cuman pelaksanaannya yang belum bisa diimplementasikan. Tadi juga 2 PPAIW aturannya udah ada, belum diimplementasikan. Terus yang berikutnya PPAT daerah kerjanya provinsi belum bisa diimplementasikan. Jangan dibuat provinsi dulu ya, karena masih belum bisa dilaksanakan. Berikutnya ya. Nah, ini semua halaman 1 dari halaman berapa, terus di sininya akta jual beli, tergantung aktanya. Ada aturannya, nama PPAT dan seterusnya ya. Terus yang ingin saya sampaikan untuk di sini dulu mungkin Bapak dan Ibu yang kuliah zaman spesialis atau CN, kita pakainya titik 1, titik 2, titik 3, titik 4 kan? Tanah yang belum bersertifikat, terus tanah adat dan sebagainya. Sekarang pilih salah satu ya.
Ya kalau hak milik ya hak milik aja, nggak boleh digabung-gabung, nggak boleh direnvoi-renvoi, ya. Pilih salah satu, ya. Ini analog. Nanti bedanya dengan sertifikat elektronik, nanti kita di sini ya, di objeknya, bagaimana cara membuat akta jual beli kalau yang dijadikannya itu adalah sertifikat elektronik. Ini masih analog. Oke, lanjut. Berikutnya, ini pasal-pasal yang ada di dalam akta-akta, ya. Tata cara pengisiannya ya, Bapak dan Ibu yang tadi disebut di sini ada tata caranya, ada yang disebut umum, ya, umum. Oke. Berikutnya, nih, dalam hal terjadi apabila diperlukan perbaikan penggantian kata kalimat yang salah dicoret. Ini dibolehin ya, tapi nih kalimat berikutnya, ya, seperti itu. Ya, jadi artinya nggak disenengin ya paraf dan renvoi itu. Ini dalam pembuatan akta PPAT untuk menjaga keakuratan data agar dihindari renvoi. Secara aturan boleh tapi nggak disenengin. Ini dasar hukumnya. Jadi sebisa mungkin kalau ada akta PPAT salah-salah ngeprint ulang, jangan kosongan pakai mesin ketik. Brother yang gede-gede udah gitu berat, mendingan ngeprint ulang aja, nggak nyusahin staffnya juga kan, harus ngeprint ulang. Baik, berikutnya ya, ini ketentuan kertasnya, sampulnya ya. Oke, cara jilidnya. Nah ini terkait dengan ruang akta yang diberi nomor. Tadi kan ada tulisan 1, 2, ini maksudnya ya, di situ aturannya. Oke. Terkait dengan PPAT pengganti pun peraturan membolehkan. Nah, masalah di dalam prakteknya apakah bisa diimplementasikan atau enggak, kalau PPAT-nya cuti dan sebagainya, itu juga harus dikoordinasikan dengan kantor pertanahan. Seperti itu. Kalau untuk notaris pengganti kan sudah sering biasa dijalanin. Tapi kalau PPAT pengganti, aturannya boleh. Tapi masalah dalam pelaksanaannya bisa dijalankan atau enggak, monggo itu PR para ketua dan organisasi. Berikutnya, ini terkait dengan contohnya yang dibuat ya, Bapak dan Ibu bisa lihat ya. Oke, sekarang langsung saya akan menjelaskan terkait dengan pasca peraturan Men ATR tahun 2023 yang disebut sertifikat elektronik. Oke, ini contoh-contohnya kenapa Bapak dan Ibu harus punya perkaban biar bisa dipretelin tuh satu-satu, sehingga kalau Bapak dipanggil polisi atau digugat, aktanya sudah benar, nggak usah takut, jalanin. Tapi memang prosesnya kita harus sabar, dipanggil, digugat, kita harus hadapin. Tapi intinya kita nggak usah takut, nggak usah deg-degan. Oke, ini dia, sertifikat analog ya. Mohon izin, saya salah ketik ya. Hak milik nomor ya, kan uraiannya seperti biasa ya, seperti itu. Oke, kalau untuk berikutnya, sertifikat elektronik ini dia. Cukup Bapak di situ misalnya hak milik dengan nomor identifikasi bidang tanah seluas, ya, dan surat pemberitahuan pajak terutang, pajak bumi dan bangunan dan seterusnya. Jadi kesimpulannya apa? Ini dia. Kode sertifikat tidak dimuat. Atau dicantumkan karena tidak, atau dicantumkan dalam sertifikat elektronik. Kode sertifikat hanya dapat dilihat dari scan barcode sentuh tanahku. Oke, berikutnya lagi, hanya menyebutkan NIB dan kode sertifikat. Berikutnya, kesimpulannya, bentuk akta PPAT pasca sertifikat elektronik terletak pada penyebutan objek. Bentuk akta PPAT pasca sertifikat elektronik tidak lagi menyebutkan nomor sertifikat. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah pusing-pusing. Kenapa nggak ada nomornya? Memang seperti itu ya. NIB elektronik tidak pernah berubah. Jadi yang diminta apa aja untuk akta elektronik? Kita ulangi lagi ya. Oke, hanya menyebutkan NIB dan kode sertifikat. Tapi tetap untuk ininya nih ya,
Untuk apa namanya NOP Provinsi Kota Madia kan itu perintah Perkabang, tetap wajib ada. Mungkin untuk memudahkan nanti saya kasih warna lagi ya, izin panitia nanti saya perbaiki lagi ya. Jadi tambahannya di sini ya, NIB sama apa tadi? NIB sama apa lagi? Kode ya. Oke, jelas ya. Jadi sekarang Bapak dan Ibu kalau mau akta jual beli ada sertifikat elektronik, mau dibikinin nggak AJB-nya? Mau? Sudah clear nggak? Oke ya, jadi sederhana saja yang dimuat di dalam akta jual beli kalau dasarnya sertifikatnya elektronik hanya menulis NIB dan kode sertifikat. Ini ya kunciannya ya. Tapi ketentuan-ketentuan di perkabannya Bapak dan Ibu dilaksanakan. Barangkali itu pengantar materi, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Kalau masih ada waktu kita bisa diskusi ataupun kita bisa bertanya jawab. Kami silakan. Baik, terima kasih Kang Dirman. Padat sekali dan rasanya kita makin mantap ya ini ya. Mantap dan deg-degan sih sesuatu Baik. baru. Tapi kalau misalnya masih ada waktu, boleh nggak saya jelaskan terkait surat edaran yang kebaruannya? Pak, 6.3 Pak. Halo Pak Tri. Ya Kak. 6.3. Saya akan ingin menjelaskan ini kebaruannya yang belum nyampe 1 bulan. Nah, ini Bapak dan Ibu harus clear 6.3 ya Pak. Surat edaran biar kita sama-sama. Isinya nggak banyak kok, cuman berapa halaman. Oke Pak, boleh digedein Pak. Oke, biar bisa kebaca. Bapak dan Ibu, ini dia. Surat edaran 12/2024. Percepatan pelaksanaan alih media buku tanah dan surat ukur serta larangan penerimaan permohonan layanan pertanahan melalui loket non resmi dalam rangka alih media buku tanah dan surat ukur. Silakan dibaca 1 menit, silakan biar teman-teman clear, Bapak dan Ibu clear. Oke, jadi intinya kita sebut aja edaran 12/2024. Baik, oke, ini harus pelan-pelan Pak. Oke, umum. Jadi isinya adalah umum. Sama yang Bapak dan Ibu sering bilang. Biasanya kalau sertifikat kelamaan, Bapak dan Ibu biasanya ngapain? Pakai apa? Percepatan. Ini ternyata bahasa kantor pertanahan memang percepatan ya. Tapi ini khusus ngomongin alih media. Oke, nomor 2. Maksudnya apa? Sebagai pedoman bagi Kantah untuk melaksanakan percepatan validasi buku tanah, surat ukur dalam rangka alih media sehingga implementasi sertifikat elektronik dapat berjalan dengan baik. Tujuannya apa? Mengimplementasikan sertifikat elektronik sehingga Kantah tidak membuka loket non resmi untuk melakukan alih media. Ruang lingkupnya ada 4. 1, percepatan. 2, relaksasi monitoring, larangan pembukaan loket non resmi, dan memberikan sanksi administratif. Bapak dan Ibu, ini dasar hukum resume dalam Bapak dan Ibu menjalankan jabatan PPAT. Dari mulai zaman sertifikat analog sampai sertifikat elektronik, paling tidak ini wajib di print. Wajib punya nih, silahkan pelan-pelan. Oke, tuh. Ini tentang undang-undang ITE, sudah ada 3 kali undang-undang. Terus yang berikutnya, apalagi nih? Tentang Cipta Kerja, terus PP 2497, ingat sudah ada perubahannya 18/2021. Terus juga tentang ORTA, tentang BPN, tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis. Terus berikutnya tentang ini pembuatan aktanya.
terus tentang organisasi, terus terkait dengan Orta Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Berikutnya yang tadi saya sampaikan, Permen nomor 3 2023 yang bulan Juni 2023, dilanjutin Juknis Maret 2024, dan barusan keluar lagi surat edaran yang ini. Jadi kita bikin peraturannya misalnya 1.1, 1.2, 1.3, biar kita enggak kemana-mana peraturan itu. Oke, isinya apa sih? Yang pertama terkait dengan validasi surat ukur menjadi Praswel, surat ukur elektronik sama BTL, buku tanah elektronik. Oke, terus berikutnya ini isi-isinya intinya untuk mempercepat pelayanan, menyelesaikan alih media dalam jangka waktu 3 bulan. Nah, para ketua Pemda terkait dengan masalah alih teknologi ini 3 bulan harus sudah selesai. Jadi ini sebagai patokan dalam melaksanakan proses alih teknologi. Berikutnya. Oke, terus ke bawah. Terus. Oke, ini juga terkait dengan koordinasinya. Ini wajib dipenuhi dan ini ditetapkannya tanggal berapa tuh? 24. Sudah ada sebulan belum? Belum. Ini kebaruannya ya. Jadi kabar gembira dari Bapak yang selama ini bingung dengan alih media, ini surat edaran ini. Itu terkait dengan materi, saya kembalikan dulu ke Ibu Moderator, Mbak Ira. Terima kasih, Kang Dirman. Ini kabar gembira, tapi mungkin PR juga kepada seperti yang disampaikan tadi untuk pengurus, bagaimana kabar gembira ini betul-betul nanti bisa menggembirakan dalam prakteknya. Selanjutnya masih ada waktu untuk tanya jawab kah, panitia? Bisa dibuka untuk sesi tanya jawab, mungkin karena waktu sudah sangat mendesak, jadi ada dua pertanyaan yang bisa disampaikan. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silakan, pasiennya ada ya, karena ini materinya sangat padat. Kita tunggu, ada yang mau bertanya siapa? Bapak satu, Pak silakan ke depan Pak. Maju aja Ibu sini. Jadi Bapak itu dulu kali ya, yang di belakang. Langsung bagaimana kan ini langsung 2 pertanyaan langsung dijawab ya. Baik. Silakan Pak. Dikenalkan dulu ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, mengenai sertifikat elektronik ini, saya sebenarnya sudah berdiskusi sama beberapa bank. Ada kekhawatiran dari bank, Pak, untuk sertifikat elektronik edisi yang kedua. Kalau edisi yang pertama kan biasanya di print pakai kertas BPN, Pak. Insya Allah itu aman. Tapi kalau edisi kedua itu apalagi kalau ada hak tanggungan ya, di printnya kan di kantor, Pak. Nah itu bisa diperbanyak, Pak, kalau edisi kedua itu. Yang kita khawatirkan, Pak, setelah kita ada akad di bank, setelah kita melakukan pengecekan sertifikat sampai dipasang hak tanggungan, itu kan ada jeda, Pak. Tidak berikut langsung pengecekan, langsung akad, besoknya langsung dipasang hak tanggungan. Kadang bisa seminggu, 2 minggu gitu. Nah dari masa jeda ke pemasangan hak tanggungan itu yang dikhawatirkan sama bank, untuk kalau kita dapat sertifikat edisi kedua itu nanti disalahgunakan sama katakanlah mafia gitu, Pak, diperbanyak, pinjam di bank sini, pinjam di bank sini gitu kan, itu nggak ketahuan, Pak, selagi kita belum terpasang hak tanggungan. Ada masa jeda dari pengecekan ke pemasangan hak tanggungan itu. Apa nih, Pak, yang perlu kita proteksi dari notaris PPAT, jangan sampai nanti gitu ada kejadian seperti Pak ini. Mungkin belum ada, Pak, tapi kekhawatiran itu pasti ada, Pak, gitu. Mungkin itu ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Pak Nanan dari Kota Bogor, anak buah Pasar Sudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi, Pak, Notaris Depok. Pertanyaan saya,
berkaitan dengan sertifikat elektronik, apabila di KTP kadang-kadang tertulis misalnya Nina sarjana hukum, kemudian di sertifikat tertulis Nina, apakah diperlukan TN1 Pak dari kelurahan Pak? Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Nanang ya, Pak Nanang dari Kota Bogor. Bapak dan Ibu, pada prinsipnya terkait dengan sertifikat elektronik ini yang ingin saya sampaikan di dalam ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan, ya ini salah satunya tadi Mas Jaka nomor 3. Oke, yang tadi. Nah, ini di dalam peraturan pun terkait dengan penerbitan dokumen elektronik dan kegiatan pendaftaran tanah, ini udah diatur Pak. Betul, kekhawatiran Bapak dan Ibu ataupun pihak lain pun bisa saja terjadi. Nah, terkait dengan ada kekhawatiran dari pihak perbankan, mungkin bisa diajak diskusi bersama Pak. Antara PPAT, antara perbankan atau dengan stakeholder, termasuk dengan kantor pertanahan. Nah, terkait dengan Permen ATR itu ada yang disebut dengan juknis. Tolong dibuka juknisnya, yang daftar isinya. Sambil nunggu ke sana, Pak, Bapak dan Ibu, terkait dengan sebelum proses penandatanganan akta PPAT, ketentuan-ketentuan yang ada dijalanin, Pak. Ada yang disebut pengecekan sertifikat. Terus kalau Bapak mau mendaftarkan kan ada tenggang waktunya 7 hari kerja untuk misalnya jual beli. Untuk hak tanggungan, kalau untuk UMKM atau di bawah 200 juta, misalnya SKMHT-nya seumur kredit, tapi kalau sedang dalam proses jual beli atau apa 3 bulan, kalau untuk normalnya 1 bulan. Nah itu kan aturan-aturannya tetap berlaku ya seperti itu. Nah sebelum saya menjawab detail lagi Pak Nanang, ini di juknis itu akan membahas terkait dengan pelaksanaan penerbitannya seperti apa. Dari mulai persiapan, tanggung jawabnya Pak, pemegang pengguna layanan dan seterusnya. Lanjut. Bagaimana cara penerbitan pertama kali? Karena ini baru berlaku bulan Maret ya Pak. Mungkin teman-teman juga masih belum baca. Tadi juga ada yang bertanya pada saat ke Pak Samsuri dengan banyak peraturan dan sebagainya. Yang memang peraturan kalau kita belajar hukum, begitu sudah diumumkan dianggap mengetahui kan? Asas peraturan perundang-undangan kan seperti itu. Oke, terkait dengan pemberian haknya ini. Lanjut. Terkait dengan pemeliharaan data. Oke, sebentar. Ini yang teman-teman kadang masih bingung ya. Terkait dengan peralihan hak di samping 8 akta PPAT, ini juga bisa terkait dengan pewarisan, terkait restrukturisasi, terkait lelang, ini juga bisa dilakukan. Dan ini ada yang kurang ya, terkait dengan tax amnesty ya. Oke, lanjut. Berikutnya lagi. Terkait dengan ganti nama dan sebagainya. Bapak dan Ibu bisa lihat, tadi juga ada yang berbicara tentang perbaikan data ya, Bu Dewi. Ini perbaikan data juga ada di sini. Ini halamannya kurang lebih 400 halaman, dipelajari bareng-bareng, dipahami bareng-bareng, karena ini masih baru, Maret. Belum tentu teman-teman di kantor pertanahan pun mungkin belum baca atau baru baca sebagian atau baru baca 100 halaman, bisa juga seperti itu. Ya memang ini PR bersama di masa-masa transisi ya. Oke, terkait dengan pencatatannya dan seterusnya. Jadi Pak, terkait dengan kekhawatiran itu bisa saja terjadi, tapi pada prinsipnya Pak Nanang ya, kita salah satu caranya mengajak diskusi bersama, pemahaman perbankan seperti apa, pemahaman kantor pertanahan bagaimana, pemahaman PPAT seperti itu ya, kita kan di dalam menjalankan pekerjaan kan kita sebagai salah satu menjalankan kegiatan sebagian pendaftaran tanah. Jadi jawabannya seperti itu ya Pak Nanang sementara ya. Oke, baik Bu Dewi ya, terkait dengan KTP. Nah, kalau KTP, Pak, Bu, ini kembali lagi kaitannya teknik pembuatan akta. Bapak dan Ibu ingat
terkait teknik pembuatan akta, jadi nama yang dilihat itu yang pertama adalah bukti identitas. Kalau dia orang pribumi, identitasnya adalah kartu tanda penduduk. Tapi kalau orang asing ingin menghadap, buktinya bukti paspor kan, seperti itu. SIM nggak boleh, cuma dikenal KTP atau paspor untuk orang asing. Nah, Ibu, terkait dengan penamaan, kita pada saat teknik pembuatan akta, bikin akta, yang dilihat itu di KTP dulu atau di mana dulu? Oke, ini ada perbedaan di KTP dengan di sertifikat. Ya, seperti itu. Pertanyaan Ibu, apakah masih perlu PM1 atau kalau di daerah surat keterangan desa ya, SKD 1. Nah, itu terkait hal tersebut, ini juga memang sesuatu yang harus dikonfirmasi ke kantor pertanahan. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan dokumen legal, itu PM1 adalah untuk menguatkan. Atau kalau ternyata ganti nama berarti harus ada penetapan. Atau karena ada kasus bisa melalui putusan. Jadi kalau terjadi hal tersebut, itu kan untuk membackup Ibu di dalam menjalankan jabatan untuk membuatnya, sebagusnya tetap dijalankan Bu, karena itulah ada indikasi-indikasi itu berbeda nama dengan di sertifikat. Di samping PM1 juga kita mintakan surat pernyataan dari yang bersangkutan, surat pernyataan terkait dengan beda nama antara di kartu tanda penduduk, di kartu keluarga dengan di sertifikat. Lihat juga di akta kelahiran. Jadi tambahannya bisa akta pernyataan, masalah PM1 itu masih bisa atau enggak, atau di kantor pertanahannya enggak, untuk backup Ibu sebaiknya Ibu lakukan. Yes, betul. Iya. Lebih bagus seperti itu, karena kan patokannya antara KTP itu kan beda-beda seperti itu ya. Memang kan terkesannya berlebihan ya. Kembali lagi kepada Bapak dan Ibu untuk membackup-nya seperti itu. Monggo, kalau mau dijalankan silahkan, tapi kalau menurut Bapak dan Ibu ribet, ya monggo, resikonya Bapak dan Ibu kan sudah tahu ya, seperti itu. Itu pilihan ya, Pak Ketua ya. Nah, Pak Ketua kalau mau menambahkan juga boleh, silahkan. Monggo Pak Ketua. Maaf Pak. Oke. Waktu. Oke, itu juga tergantung di dalam, baik. Itu terkait dengan pernyataan Bapak dan Ibu untuk akta notaris, saya akan menjelaskan dulu, akta notaris itu kan pakai jam. Kalau Bapak dan Ibu bikinnya berita acara RUK, itu jamnya ada 3. Jam sesuai UUJN, kan kita rumus sederhananya bikin akta JUNA, judul nomor akta. Terus JHTBT, jam, hari, tanggal, bulan, tahun. Terus nama notaris dan tempat kedudukan. Itu ya. Nah, sekarang tadi terkait dengan dokumen-dokumen. Tadi untuk jam, akta umum biasa selain berita acara rapat, jamnya kan 1 aja. Tapi kalau untuk rapat, sesuai UJN, terus buka rapat dan rapat selesainya kapan? Ada lagi terkait dengan fidusia. Fidusia juga beda sendiri. Di dalam fidusia wajib menyantumkan selain pekerjaan adalah mengenai keterangan status perkawinan. Itu untuk akta fidusia. Jadi Bapak dan Ibu cek kembali ya, yang rekanan bikin akta fidusia ada tambahan-tambahannya. Kalau nggak salah di ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Nah, terkait dengan penjemputan tua, nona, dan sebagainya, itu juga pilihan. Mau dipergunakan silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Nah, terkait dengan status, itu kan bisa dilihat Bu, bisa dari pernyataan, saya rasa pernyataan juga cukup. Dan kita cek lagi dari kantor pertanahannya pun terkait dokumen mintanya yang sederhana saja, yang simpel saja. Jadi tetap di dalam menjalankan jabatan kita juga koordinasi di masing-masing tantah terkait seperti itu. Barangkali itu. Baik, saya kembalikan ke moderator. Ada lagi? Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Bima. Oh, udah. Okay. Karena ini sebetulnya sangat seru dan saya yakin teman-teman masih belum terpuaskan, tapi apa daya. Waktulah yang memaksa kita untuk segera